Shalom sobat dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera ya. Masih bersama si ganteng kalem ya. Inong Ruhai Channel, asik. Dan Inong pun tidak bosan-bosan selalu mendoakan semoga sehat, selalu panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-citakan selama ini cepat terkabul dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di kesempatan hari ini Inong ingin sedikit bagaimana sih kita berbakti dengan penyesalan gitu ya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, disinilah kita baru sadar kesalahan kita, apa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua gitu. Jadi banyak kejadian di luaran sana gitu ya, yang melanggar gitu ya orang tua, pernikahan ataupun apapun gitu ya. Nah, jadi Allah itu murka gitu loh. Kenapa murkanya gitu? Sebelum dia ke akhirat, dia hukum dulu. Anak yang durhaka terhadap orang tua dihukum dulu di dunia sebelum di akhirat gitu ya. Dan hidupnya tidak akan berkah selamanya dan tidak akan berguna. Jadi anak yang durhaka terhadap orang tua itu ya, ibarat kata ada yang menikah melanggar orang tuanya, dikasih tahu sama orang tuanya dia malah balik bentak. Terus mereka disuruh apa-apa dia menjawab dengan nada yang tinggi terhadap orang tuanya. Ya apa rame-rame sobatnya. Mobil lagi masuk enggak ini ya mobil. Mundur sobat. Ada hajatan. Ini panitia pelaksananya ya. Wais, bawa es. Mantap. Oh iya betul, ada yang hajatan sobatnya. Mobilnya ini ngepas banget ya. Si ibu lihat, aduh, senyumnya menggoda uang kontrakan sobat ya. Semoga aja ya, kita doakan acara hajatannya lancar gitu ya, dan tidak ada kendala apa-apa. Mobil juga mau kemana ini, udah ngepas jalannya. Kalau ada mobil di depan gimana ini ya, lewat atas dulu ya. Aduh, ntar dulu sobat ya. Aduh, ini karena keadaan seperti ini kita ngeri juga. Ini mana lagi? Wah, nanti di sini lagi. Masuk enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya masuk. Jadi kita lanjut lagi ya. Jadi anak yang durhaka terhadap orang tua itu, jangankan di akhirat, di dunia pun akan dibuktikan gitu ya. Dan dia itu juga hidup itu tidak akan berkah. Kenapa? Karena dia durhaka terhadap orang tua gitu ya. Karena ridhonya Allah, ridhonya ibu adalah ridhonya Allah gitu ya. Murkanya ibu adalah murkanya Allah yang pernah Inong utarakan sebelumnya. Nah jadi ibarat kata ada yang melanggar gitu ya, tadi bicarakan ada yang melanggar pernikahan. Si cewek itu ibarat kata menikah dengan laki-laki yang kaya dan dia itu tidak akan bahagia dan dia tidak akan barokah gitu. Dan ada pula yang menikah dengan suami menikah dengan istri yang durhaka gitu ya. Jadi suaminya durhaka terhadap orang tua gitu. Dia pengusaha, dia kaya apa-apa. Kalau tidak, ibarat kata dengan Allah itu akan dia beri. Kalau tidak, dengan usahanya bangkrut, mungkin dia akan diberi dengan istri yang lebih jahat daripada dia terhadap orang tuanya.
masih baik, pasti Allah akan beri lagi dengan anak yang lebih jahat daripada mereka. Gitu. Apapun yang kita lakukan terhadap orang tua itu, pasti Allah akan balas, akan hukum sebelum kita ke akhirat nanti. Gitu. Di dunia pun sudah dibuktikan dan itu tidak akan ada yang berkah. Gitu ya. Jadi segala apa-apa itu kita libatkan lagi terhadap orang tua kita. Kita akui kesalahan dan dosa apa, apalagi yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu kita harus berperilaku baik, positif. Karena apa? Kita sebagai anak yang berbakti hanya bisa mendoakan dan memperbaiki perilaku kita selama di dunia. Jadi alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya, tidak berbayar. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalau Inong channel. Orangnya ganteng-ganteng apa sih gitu, ngangenin gitu. Dan agar Inong lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang terbaik untuk para sobat. Tadi Inong lanjutkan. Jadi apa sih gunanya hidup kita kaya, uang banyak, jabatan tinggi, istri cantik, suami ganteng, tapi kita itu tanpa mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Kita pun di dunia itu pasti itu sudah akan terjadi. Kita itu akan dihukum dengan cara apapun. Jadi apa yang dirasakan oleh orang tua kita, ya itu pasti kita akan rasakan. Yang tadi Inong bicarakan, kalau istrinya cantik gitu ya, istrinya yang mangga, itu hidup tidak akan barokah. Apapun sekecil apapun kehidupan mereka itu pasti tidak akan berubah. Dan begitu pula suami yang tadi Inong utarakan tadi, itu apapun itu pasti usahanya bagus, masih ibaratnya durhaka terhadap orang tua, usahanya masih bagus, masih berjalan, akan dia kasih istri yang lebih jahat daripada diri dia terhadap orang tuanya. Istrinya masih baik, akan dikasih keturunan anaknya yang lebih jahat daripada mereka yang durhaka terhadap orang tuanya, gitu ya. Jadi apa sih untungnya? Gitu. Nah, sekarang gimana caranya berbakti terhadap orang tua kita yang sudah meninggal? Nah, gimana caranya? Gitu ya. Yang penting kita satu, untuk bagi Inong ya, ini penilaian bagi Inong, akui kesalahan dan rasa penyesalan, karena pintu tobat itu tidak masih banyak panjang gitu ya, terbuka untuk anak-anak yang ibaratnya orang-orang yang mengakui kesalahannya terhadap orang tua, terus kepada siapapun yang pernah kita lakukan. Kita merasakan, ya Allah, saya pernah merasakan, saya pernah melakukan hal-hal seperti ini kepada orang tua. Pintu tobat itu terbuka lebar. Yang penting kita ada merasa penyesalan terhadap kesalahan kita terhadap kedua orang tua. Nah, terus gimana caranya seperti itu? Jadi setiap kita berdoa, selalu bawa kedua orang tua kita itu doa, selalu kirimkan, lantunkan doa terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kita harus mendoakan dan kita berperilaku baik, terus positif. Apapun yang pernah dilakukan jalan kebaikan oleh orang tua kita lakukan, gitu ya. Dan jangan sampai terlewati nih kalau kita berdoa kepada Allah. Kebanyakan kan yang berdoa itu, ya Allah, mudah-mudahan usaha kita lancar, ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita lancar, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat jodoh yang soleh dan soleha. Tapi orang tua kita, orang tua yang mengandung kita, itu dilalaikan, tidak diberi doa. Karena doa itu sedikit pun doa terhadap orang tua kita, alhamdulillah dan insya Allah hidup kita akan barokah, gitu ya. Terus gimana sih cara berdoanya? Ya Allah,
ampunilah dosa ibu bapakku. Satu, kasih sayangilah mereka ya Allah. Hanya seperti itu. Setiap kita berdoa, dikala kita lupa untuk membawa ataupun mengirim doa kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, selalu kita utarakan, perbanyaklah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau toh emang kita benar-benar ingin berbakti terhadap orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kembali lagi, apa sih keuntungannya kita hidup di dunia ini tanpa dapat keriduan dari kedua orang tua kita? Yang nikah tanpa keriduan orang tua, yang kerja mendapatkan keriduan orang tua, apapun yang kita lakukan selama di dunia ini, orang tua kita ada ataupun sudah tidak ada, tetap kita itu membutuhkan keriduan dari orang tua. Karena satu kata yang kita utarakan ataupun yang kita doakan, doa yang kita kirim terhadap orang tua, itu akan sampai. Jadi apa gunanya gitu ya? Mungkin ini karena hujan sobat ya, Inong juga tidak akan kata terpotong mungkin nanti Inong, nah besok entah kapan Inong akan lanjutkan part 2-nya gitu ya, karena masih panjang untuk membicarakan masalah berbakti terhadap orang yang sudah meninggal. Mungkin karena hujan, Inong akhiri dulu ya, sampai di sini dulu sobat ya. Mulai rintik hujannya, Inong akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam